Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan BuyStock. Ini adalah USDX, micro SDX ya. Tulisannya USDX yang akan dikirimkan ke Rangkas Bitung, Banten. Oke, kita lihat lebih detail. Oke, menggunakan modul SI, kemudian menggunakan 7805. Ya. Mengingat desainnya memang seperti ini ya, desainnya hanya satu sisi, gitu, satu sisi. Gitu. Jadi secara natif ini memang bisa dimiring-miringin ya, tapi seandainya dibiarkan itu cukup ketat karena desainnya hanya satu sisi ya. Beda dengan kalau kita lihat modul ini. Modul ini menggunakan dua konektor kanan kiri, nah tentu saja lebih kencang. Itu memang desain dari sananya ya. Kita sendiri gak bisa ngapa-ngapain gitu. Desainnya memang seperti itu. Kemudian ini menggunakan low pass filter high quality ya. Ini menggunakan Kemet. Ini bekerja pada 40 meter band. 40 meter band itu 7 MHz gitu. 7 MHz. Ini bisa dengan low pass filter yang ini bisa mengeluarkan lebih dari 5 watt gitu ya. Jadi kualitas pancaran sangat tergantung dari low pass filter gitu. Ini menggunakan kapasitor Kemet. Maaf. Range tegangannya 100 sampai 250 volt ya. Jadi saat dia transmit di sini dipegang nggak panas. Kalau kita pakai kapasitor yang standar yang biasa itu di sini panas. Gitu. Oke, kita lihat belakangnya bersih ya, bersih. Gitu. Tidak ada bekas solderan yang celemotan gitu. Bersih. Kemudian kita lihat Atmega prosesornya, karena micro SDX ini separuhnya ada di software, separuh pemrosesan data ada di sini. Jadi suatu saat nanti mungkin Mas Bro yang punya ini akan mengupgrade softwarenya saja, gitu. Akan mengupgrade softwarenya saja untuk menambah fitur atau meningkatkan kualitas gitu ya. Di sini kita memberikan catatan ya. Jadi seandainya mau mengupgrade ini jangan dilupakan ini. Ini adalah firmware 25 MHz. Ini versi 102W gitu. Jadi kalau Mas Bro mau upgrade ya yang di atasnya W ya. Jangan sampai W pindah ke A misalnya. A itu lebih lama dari W. Kemudian alamat dari SI-nya 0x60 gitu. Nih. Modul ini tuh 0x60 alamatnya. Kemudian ini tuh swap. Swap ini berkaitan dengan rotary. Gitu. Rotary itu ada yang natifnya ke kiri, ada yang ke kanan. Gitu. Kalau kita mendapat rotary yang ke kiri, berarti yang di sini kita swap di programnya. Kalau kita mendapatkan rotary yang ke kanan, ini tidak usah di swap. Nah ini, makanya di sini catatannya lengkap. Jadi kalau Mas Bro mau upgrade suatu saat nanti, ini kasih tahu aja ke yang mau upgrade gitu. Saya menggunakan ini. Supaya tidak salah. Oke. Oke, kita tutup. Kita pasang dulu. Oke. Karena Mas Bro juga memesan casing lengkap ya. Jadi casing lengkap itu mendapatkan ini casing depan dan belakang. Kemudian ada spacer ya. Kemudian ada knob. Ini knobnya. Dan ini tombolnya. Kita pasang aja ya. Kita pasang saja.
kita lepas dulu semuanya. Bautnya kita lepas. Murnya juga kita lepas. Ini satu lagi. Kita pasang spacernya untuk yang panjang di atas, yang pendek di bawah. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, sudah kencang semua. Oke. Lanjut, kita pasang casing yang bawah. Oke, presisi ya. Ini langsung masuk semua, walaupun lubangnya juga kecil. Ini nanti dilepas ya Mas Bro. Ini dilepas, silahkan dilepas sendiri. Ini stiker untuk pelindung supaya tidak gores. Kita sekarang pasang casing atas. Oke, tinggal dikencangkan. Nah, untuk tombol ini nanti akan kita tambahkan lem sedikit ya. Nah, kalau ini, tombol yang ini, itu langsung masuk. Ya, ini sudah masuk. Nah, sudah masuk. Nah, low pass filter ini bisa digunakan di 40 meter band. Kalau misalnya nanti Mas Bro pengen main di band yang lain, ini dilepas saja. Ganti dengan band yang bersangkutan ya. Misalnya mau ganti band 20 meter ya pakai low pass yang 20 meter. Nanti tinggal dipasang saja.
Ini sudah siap. Kita akan hidupkan. Kita lakukan tes ya. Ini catuan. Ini saya masukkan ke speaker aktif. Masuk ke headphone juga bisa ya, Mas Bro. Ini langsung headphone atau speaker aktif boleh. Kemudian ini konektor BNC ke antena. Kemudian mic. Ini konektor mic-nya. Mic. Nah, mic-nya saya menggunakan mic bikinan sendiri ya. Nih, mic bikinan. Ini kabelnya. Ada nilonnya, jadi cukup kuat lah ya. Ini mic-nya. Di sini. Ini mic-nya, ini switch-nya. Oke, kita hidupkan. Kita kecilkan volumenya dulu sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah receive-nya, custom receive. Kita cari apakah ada berkomunikasi atau provokasinya membuka ya. Di sini waktu siang hari, cuaca mendung, jadi kemungkinan provokasinya juga tidak membuka. Ternyata provokasi tidak membuka, tapi ada cara lain. Oke, saya cabut dulu. Ada cara lain untuk memastikan si receiver bekerja atau tidak ya. Oke. Caranya sangat sederhana. Akan saya tunjukkan. Ini harus dibuka dulu biar terlihat jelas. Caranya adalah seperti ini. Kita akan ukur menggunakan frekuensi counter ya. Menggunakan frekuensi counter bisa, menggunakan avometer bisa. Kita sentuhkan di clock 0 atau clock 1 di sini atau di sini, gitu ya. Kalau saya sentuhkan frekuensi terbaca pada counter, berarti modul ini nggak ada masalah. Kalau saat saya sentuhkan kemudian ada suara di speaker, itu berarti receivernya bagus. Ya, kita tes ya. Ya,
Pada frekuensi counter terbaca sama dengan di sini 69930, 6993 ya. Terbaca sama, berarti ini sudah terkalibrasi dengan baik. Kemudian ketika ada perubahan suara seperti ini, ketika disentuhkan, berarti receiver ini baik, bekerja dengan baik gitu. Oke, jadi walaupun saya tidak mendengarkan komunikasi karena provokasi menutup, ini receiver bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita coba transmit. Oke, saya pindahkan dulu ke tripod. Sebentar, saya pindahkan ke tripod dulu. Saya lepas dulu ke speakernya supaya tidak mengganggu, kemudian saya pindahkan ke dummy load. Ya, kita akan lakukan tes transmit menggunakan mode CW ya, CW. Oke, kita kalibrasi terlebih dahulu. Ya, kira-kira segitu. Oke, kita lihat ya, ini skala 5 watt. Kalau dia sampai di angka ini berarti 5 watt. Oke, lebih dari 5 watt. Mentok lebih dari 5 watt. Oke, hampir 6 watt ya. Hampir 6 watt. Oke, hampir 6 watt. Saya ke mode lower sideband. Ketika dipencet tidak ada sinyal, kita kasih modulasi ya. Ya, hampir 5 watt, hampir 6 watt maksudnya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan receiver. Saya hidupkan lebih dahulu receivernya. Kita di 7 lower sideband. Lower sideband. Testing 1 2 3 3 2 1 lower sideband. Oke, itu lower sideband. Kita akan coba di upper sideband. Testing 1 2 3 3 2 1 upper sideband. Oke, itu upper sideband. Kita akan ke CW. Nah, CW itu ini adalah frekuensi 7010. Frekuensi itu ada di tengah ini, di garis horizontal. Dia harusnya ada waterfall di bawahnya. Oke, kita tes. Oke, lurus. Berarti frekuensinya sudah terkalibrasi dengan baik ya. Jadi waktu kita tadi melakukan pengukuran dengan frekuensi counter, jika panel LCD sama dengan frekuensi counter itu sudah terkalibrasi berarti. Gitu. Oke, demikian hasil pengetesan siang ini. Terima kasih.